Okay, everybody, last time you have studied tax report. Then the tax report is about the animals or fauna in your own homes, ya, yang binatang yang ada di dalam rumahmu. Oke, ada yang cicak, ada yang semut, ada yang macam-macam. Very good, terima kasih bagi yang sudah. Yang belum dipersilakan untuk menyusul. Oke, ikuti semua proses pembelajaran sehingga kalian walaupun jaraknya kita dibatasi, tapi kalian akan bisa menjadi anak yang lebih baik daripada hari ini. Kemudian yang kedua adalah untuk gerbang menuju cita-citamu, yang insya Allah cita-cita kalian akan akan menjadikan dirimu, keluargamu, lingkunganmu, dan bangsa negaramu menjadi lebih baik lagi daripada saat ini. Oke, baik, everybody. Today we are still discussing about tax report. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya tax report is a scientific text, adalah teks ilmiah, itu ya. Teks ilmiah. Kalau kamu kemarin sudah mencoba untuk berusaha ilmiah di dalam rumahmu ya, binatang-binatang di dalam rumahmu. Untuk hari ini, everybody, I would like you to look ya, untuk melihat. Pak Guru akan menunjukkan kalian akan menunjukkan kalian pada beberapa sumber ya. Sumber yang utama lagi, saya sarankan lagi sumbernya adalah pada Wikipedia dan lain sebagainya. Nanti kalian mencari pada Google. Tetapi sebelumnya kalian ikuti dulu pelajaran bagaimana cara mencarinya. Oke, right? Look, saya tampilkan dulu. Oke, saya tampilkan dulu. Misalkan kalian nanti ke bagian bear, ya kan? Maka pertanyaan nomor 1 kalian adalah what is bear? Nah, kemudian kamu buka di Wikipedia, kamu cari mana yang kalau what is bear itu menanyakan definition atau general classification dari bear. Maka di situ di teks di Wikipedia misalkan ada tertulis bears are mammals of the family Ursidae. Bears are classified as carnivore, ya, or dog-like carnivorans with the pinnipeds being their closest living relative. Jadi kalian tidak asal comot. Jadi tidak semua kalimat yang ada di Wikipedia kalian ambil. Enggak ya, hanya satu kalimat saja. Kemudian pertanyaan kedua adalah where does bear live? Oke, where does bear menanyakan di mana? Ini berarti menanyakan habitat atau menanyakan tempat. Oke, jawabannya the habitat of bear is throughout the bla 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 dan seterusnya. Atau mungkin kalimatnya adalah bears live in the bla bla bla. Nggak apa-apa, tergantung dari naskah sumber dari yang kamu temukan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah what is the diet of bear, ya. What is the diet of bear? Diet itu makanan, ya. Kalau orang Indonesia salah mengatakan diet itu aku lagi diet, berarti mengurangi makanan. Padahal dalam bahasa Inggris artinya diet adalah makanan, ya. What is the diet of bear? Oke, diet adalah makanan, seperti itu. What is your diet? My diet is low calories. Berarti makanan saya, menu makanan saya adalah rendah kalori, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah how is the reproduction of bear? Bagaimana reproduksi bear? Oke, bagaimana bear menurunkan keturunan atau beranak apa bertelur, ovipar, apa vivipar, apa ovovivipar gitu ya. Oke, dan seterusnya. Itu kan tentang reproduction itu. Oke, kemudian yang kelima adalah how is the behavior of bear? Behavior, tingkah laku ya. Behavior, oke, behavior of bear ya, behaviornya bear seperti apa? Oke, behaviornya bagaimana? Behavior yang khusus. Biasanya di Wikipedia pun atau di teks-teks yang panjang-panjang sekalipun, itu behavior, tingkah laku, itu pasti yang juga ada tingkah laku yang khusus. Bahwasanya kalau tingkah laku semua binatang yang umum misalkan berjalan kaki 4 atau kaki 2 itu biasa. Tetapi
behavior of bear yang khusus, contohnya adalah ada hibernate in the winter, ada hibernasi ya. Bear itu bisa melakukan hibernasi atau hibernation, oke? Tidak semua binatang hibernate atau melakukan hibernasi ya. Oke, good. Kemudian yang keenam adalah what is the special facts about bear? Apa fakta-fakta yang spesial tentang bear? Artinya fakta-fakta yang dimiliki bear tapi tidak dimiliki oleh binatang lainnya. Oke, good. Petunjuknya adalah nanti kalian akan dibagi berdasarkan nomor absen kalian oleh Pak Guru. Jadi nomor absen 1 nanti dapat binatang apa, nomor 2 binatang apa, sampai anak yang nomor 32. Oke, anak yang absen 32. Jadi nomor 1, jadi nanti misalkan kamu kebagiannya grasshopper atau belalang, maka bear ini akan kalian ganti menjadi kata grasshopper. Begitu. What is grasshopper? Kemudian where does grasshopper live, gitu ya. Where does grasshopper live? Grasshopper live. Where does grasshopper live? What is the diet of grasshopper? How is the reproduction of grasshopper? Kemudian yang selanjutnya adalah how is the behavior of grasshopper, dan what are special facts about grasshopper, dan seterusnya. Oke. Kemudian setelah itu kalimat-kalimat ini yang pertama dari pertanyaan pertama itu akan muncul adalah kalau kita tadi kita kembalikan lagi ke bear ya, saya contohkan ya. Ini kalimat-kalimat ini kalau what is bear, oke. Kalau pertanyaannya kita hapus, maka ini jadi satu paragraf. Ini namanya adalah general classification, judulnya bear gitu ya. Where does grasshopper live? Ini adalah pertanyaannya kita hapus, maka ini jadi satu paragraf. Ini namanya adalah description of habitat. Oke. Dan yang berikutnya ini misalkan kita hapus lagi, maka ini akan menjadi paragraf tentang description of diet. Oke. Dan yang paragraf berikutnya lagi adalah ini kita hapus lagi, ini menjadi description of reproduction. Oke. Dan yang ini walaupun hanya satu kalimat misalkan ya, bisa terserah itu ya. Ini maka akan menjadi description of behavior. Dan yang terakhir ini maka akan menjadi description of special facts. Maka jadilah sudah kamu bisa namanya mencari bagian-bagian penting dari sebuah teks panjang, teks report ya. Karena teks yang ada di Wikipedia biasanya panjang-panjang. Oke, everybody. Itu setelah contohnya adalah bears. Setelah ini nanti Pak Guru akan membagikan pada kalian yang dibagikan adalah nama-nama binatang yang ditugaskan pada kalian. Nomor 1 sampai nomor 32 berbeda semuanya. Oke, thank you. Selamat bekerja. Cara mencari seperti itu ya. Kalian ketiknya nanti adalah misalkan kalian ke bagian grasshopper, maka di tag pencarian google.com atau google.cyd atau saya sarankan google.com yang internasional sehingga nanti munculnya bahasa Inggris. Itu kalian ketik misalkan grasshopper Wikipedia atau Wikipedia grasshopper, Wikipedia buffalo, Wikipedia dan seterusnya ya. Thank you for your attention everybody. Oke, selamat bekerja. Semoga sukses. Jangan lupa pekerjaan kalian nanti berupa teks ditulis, itu diserahkan, dikirimkan ke grup bahasa Inggris kelasmu. Nggak usah khawatir, ini tidak bisa nyontoh antar teman satu kelas. Kalau dengan teman kelas lain, saya sarankan jangan. Karena apa? Walaupun pekerjaanmu salah dan jelek, itu tetap lebih baik daripada kamu mencontek orang lain walaupun dia sangat benar ya. Jadi tetap yang penting adalah proses belajarnya ya, bukan masalah hasilnya seperti apa. Karena
Pak Guru bukan hanya penilai, tapi Pak Guru mengajak kalian untuk belajar. Thank you for your attention. Selamat bekerja.